Suami, tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Bab 19. Seragam Persid bekas. 6 bulan kemudian, besok ada rapat Persid di kantor. Kamu harus hadir dan jangan bekerja, berita Cakar, sembari membaringkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Oh iya, jam berapa mas? Pagi, kita berangkat bersama ke kantor, ucap Cakar. Bajunya pakai apa mas? Tanya Halwa ragu. Baju Persib dong. Masa iya pakai baju biasa? Tugasnya. Oh, Halwa hanya beroh saja saat jawaban Cakar hanya sebatas begitu saja tanpa memberitahunya. Kalau baju Persib itu seperti apa? Yang mana? Dan apakah bajunya sudah siap? Halwa tahu kalau seragam ibu Persib itu berwarna hijau toska. Dia merasa tidak perlu bertanya lagi di mana baju Persib itu pada Cakar. Pastinya Cakar sudah menyiapkan dari sebelumnya dan membelinya di koperasi. Ya sudah mas, aku ke atas dulu. Izin Halwa. Seraya meninggalkan Cakar yang sedang bersandar di ruang tamu. Sembari memainkan HP, Cakar menoleh dan menatap kepergian Halwa dengan heran. Apakah Halwa tidak mau bertanya di mana baju Persid yang harus dia pakai? Ya ampun, bagaimana sih Halwa bisa menghadiri acara Persid besok? Bajunya saja dia belum punya. Kenapa juga aku lupa tidak membelinya di koperasi? Cakar baru sadar bahwa Halwa belum ada baju Persid. Terlebih akhir-akhir ini ia sibuk di kantor karena kedatangan siswa secata yang hampir 1.000 orang. Aduh, bagaimana ini? Harus pinjam dulu kemana dan ke siapa? Ibu pinjam ke ibu saja. Pasti seragam Persid milik ibu masih ada dan disimpannya. Cakar awalnya kalang kabut memikirkan seragam Persid untuk Halwa. Akan tetapi ia ingat ada ibunya yang mantan ibu Persid juga. Baiklah, aku akan ke rumah ibu dan meminjam baju bekas Persidnya. Dengan tergesa, Cakar bangkit dan keluar. Lalu, segera menyalakan motornya untuk ke rumah ibunya. Kakak tumben datang ke rumah. Baru saja menghentikan motornya di depan halaman rumah kedua orang tuanya. Cakar sudah disambut sang adik. Aisyah kebetulan baru juga pulang dengan seragam guru yang masih melekat di badannya. Tumben, kamu juga tumben, sore begini baru pulang ke rumah. Apa kamu pacaran dulu sama pacarmu, si Irsan itu? Senggor Cakar, balik menuding sang adik. Aisyah mendelik kesal dengan tudingan Cakar. Enak saja, aku pulang pacaran. Aku itu baru pulang dari rumah anak didik aku. Aku untuk les privat, bukan pacaran atau selingkuh kayak kakak. Ucap Aisyah sembari menjulurkan bibirnya ke depan, mengejek Cakar. Enak saja, kakak tidak selingkuh. Kamu itu jangan menuduh yang tidak benar. Nanti kedengaran bapak, bisa mati kakak. Alah, biarin tahu rasa. Letek Aisyah lagi. Sembari memasuki rumah. Tidak lupa mengucap salam. Assalamualaikum. Cakar dan Aisyah mengucap salam bersamaan. Waalaikumsalam. Wah, kalian tumben datang samaan, Ais. Kenapa pulangnya sama kakakmu? Apa kalian janjian? Heran Bu Fajarani menatap kedua anaknya yang masuk ke dalam rumah secara bersamaan. Tidak, Bu. Ais dan Cakar hanya bertemu di depan rumah. Saat Ais baru pulang, Kak Cakar tiba-tiba muncul. Entah mau apa tuh, tumben amat. Harusnya, kalau mau datang ke rumah ibu, sekalian bawa halwa.
Bukankah jam segini bini kakak sudah pulang dari salon? Terang Aisyah, sembari duduk di sofa ruang tamu. Cakar baru datang, Bu, dan ketemu Ais di depan. Cakar ada perlu sama ibu, ungkap Cakar, menatap Bu Fajarani. Perlu apa? Bu Fajarani menatap penasaran. Tidak biasanya anak laki-laki pertamanya mengungkapkan hal yang tidak biasa. Apa yang diperlukan Cakar? Apakah uang? Bukankah selama ini Cakar belum pernah mempunyai keluhan masalah uang? Aisyah ikut menatap ke arah Cakar. Sangat ingin tahu. Sejak kapan kakak kekurangan uang? Selidik Aisyah curiga. Apa sih Ais? Kamu itu terlalu kepo dan curigaan. Kakak itu datang kemari bukan mau pinjam uang. Dengusnya kesal. Sombong banget, balas Ais, sambil mendelik kesal dengan sikap Cak Aisyah. Seorang guru, tapi bibirnya itu bikin kesal aku saja, ucap Cakar, memperlihatkan kekesalannya jika ia sudah menyebut dirinya aku pada Aisyah atau ibunya sekalipun. Aduh, sudah dong, Ais, kamu pergilah ke kamarmu. Dan kamu Cakar, jangan mudah emosian sama adikmu ini. Dia juga tidak serius mengataimu. Sekarang katakan, apa yang kamu perlu dari ibu? Bu Fajarani menengahi. Akhirnya, Cakar menceritakan maksud kedatangannya dengan Aisyah yang tetap di ruang tamu dan ingin tahu apa yang diperlukan sang kakak. Apa? Kamu butuh seragam persit bekas ibu untuk halwa buat acara persit besok. Kaget Bu Fajarani dengan suara yang kencang. Aisyah yang masih berdiri di ruang tamu ikut terkejut dan panik melihat sang ibu terkejut. Bu, jangan keras-keras, nanti didengar bapak. Cakar bisa mati kena omel. Protes Cakar dengan suara pelan. Ya ampun kakak baru sibuk cariin baju persit buat halwa. Dari hari mepet gini, minjam pula sama ibu. Aisyah geleng kepala, merasa kelakuan kakaknya itu konyol. Cakar, kamu ini apa-apaan? Kenapa tidak kamu siapkan dari seminggu lalu? Biasanya acara persit sudah digembar-gemborkan dari seminggu yang lalu. Tapi kamu malah menyiapkan bajunya mendadak begini. Kamu seperti tidak menghargai istrimu saja. Kesal Bu Fajarani, membuat Cakar menunduk resah. Cakar, bukan tidak mempersiapkan atau tidak menghargai halwa. Bu, Cakar akhir-akhir ini sibuk di kantor. Belum lagi kedatangan siswa yang membludak. Belum lagi ulang tahun komandan yang sebulan lagi. Ini itu kegiatan semakin menumpuk. Bahkan lepas pulang kerja saja, sekarang Cakar tidak pernah lagi mengecek kafe karena saking sibuknya di kantor. Urai Cakar, memberi alasan kenapa ia sampai lupa tidak mempersiapkan seragam persit untuk halwa. Kamu tetap salah. Harusnya istri kamu sebagai istri tentara harus jadi prioritas utama buat kamu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan kantor. Bapakmu dulu saja sangat memprioritaskan ibu, terutama dalam hal berkaitan dengan kantor. Bapakmu tidak mau ibu terlihat tidak bagus di depan teman-teman kantornya, tapi kamu ini beda banget dengan bapakmu. Omel Bu Fajarani sangat kesal dengan Cakar yang tidak memperhatikan kebutuhan halwa. Maafkan Cakar, Bu. Cakar hanya lupa saking sibuknya. Sekarang, ibu jangan marahi dulu Cakar. Kalau seragam bekas persit ibu masih ada, Cakar mohon berikan sama Cakar biar besok halwa bisa pakai.
Cakar minta maaf dengan raut wajah menyesal. Kamu ini kelakuan seperti anak kecil. Kamu jangan sepelekan istrimu. Mentang-mentang dia bukan dari kalangan berseragam, lantas kamu memilah-milih kasih. Bu Fajarani masih mengomel dengan tatap yang kesal. Aku tidak memilah-milih kasih sayang, Bu. Hanya aku memang belum bisa mencintai Halwa sepenuh hati aku. Lagi pula, ibu juga yang menjodohkan aku dengan dia. Tukas Cakar membalas dengan sedikit rasa dongkol karena merasa disudutkan. Kamu belum bisa mencintai Halwa, tapi urusan ranjang minta sama dia. Hargai dia sebelum kamu menyesal. Peringat Bu Fajarani tidak suka dengan pembelaan Cakar. Bu Fajarani berdiri dan berlalu dari ruang tamu. Cakar sedikit lega. Dengan begitu ibunya akan segera mencari dan memberikan seragam Persid bekasnya dulu untuknya. Kakak ini kok seperti itu sih, Kak? Jangan mentang-mentang Halwa bukan. Apa? Kamu mau ikut ceramain aku seperti ibu itu? Potong Cakar, membuat Aisyah cemberut dan berlalu seraya menghentak lantai. Tidak berapa lama, Bu Fajarani muncul dengan sekantong kresek di tangannya. Nah, seragam Persidnya. Sayangnya, kalau di badan Halwa sepertinya longgar. Kamu perbaiki saja supaya tidak terlalu longgar di badannya, ujar Bu Fajarani, menyodorkan kantong itu. Cakar, Cakar segera meraihnya dengan muka sumringah. Baik, Bu. Terima kasih ya. Kalau begitu, Cakar pulang dulu. Tanpa menunggu ceramah dari ibunya lagi, Cakar segera meraih kantong itu lalu berpamitan. Bu Fajarani hanya melongok dengan tingkah putranya yang dinilainya nyeleneh itu. Assalamualaikum, Bu. Cakar pergi, tidak lupa mengucap salam. Bu Fajarani membalas dengan tatapan yang kesal. Waalaikumsalam. Bersambung.